Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sejuta Kisah. Semoga saja Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang selalu menghadirkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Belinda, Arwah Gadis Belanda di Sekolah Lama. Tolong, tolong. Teriakan massal dari sebuah ruangan kelas terlihat di luar pintu kelas yang terkunci rapat itu. Ada dua orang guru yang tengah berusaha membuka paksa pintu tersebut. Raut wajah kedua guru itu terlihat sangat panik. Teriakan ketakutan dari dalam kelas masih terdengar. Hujan dan petir menyambar-nyambar di malam itu. Mereka masih terus berusaha membuka pintu kelas di mana anak-anak muridnya berada. Suara teriakan mereka berimbang dengan suara petir dan hujan. Tiba-tiba, brak! Pintu akhirnya bisa terbuka. Beberapa murid segera berlari keluar ruangan. Sementara kedua guru itu terlihat sangat syok saat melihat pemandangan mengerikan di dalam ruangan tersebut. Darah ada di mana-mana, dan terlihat beberapa murid lainnya tergeletak di lantai yang sudah dipenuhi oleh bercak-bercak darah segar. Hari itu adalah hari pertama tahun ajaran baru dimulai. Nanda, panggil Zulaiha. Gadis remaja berwajah cantik itu pun seketika menoleh ke arah. Temannya yang bernama Zulaiha tersebut. Kita nanti duduknya berdekatan ya, Nanda, ucap Zulaiha. Nanda mengangguk, wajah cantiknya terlihat sangat lesu. Nanda memang gadis remaja yang sangat cantik, namun nasibnya tidak secantik parasnya. Orang tuanya baru saja bercerai akibat ibunya berselingkuh dengan teman ayahnya. Dan semenjak perceraian kedua orang tuanya itu, Nanda sering menyendiri dan menjadi pemurung. Ika, kata Nanda seraya menatap temannya itu. Iya, jawab Zulaiha sambil tersenyum. Aku nginap di rumahmu malam ini ya, ucap Nanda pelan. Ayahmu pergi? Tanya Zulaiha. Ayahku mabuk. Tadi malam dia membawa teman-temannya dan berpesta di rumah. Aku sangat terganggu, Ha, jawab Nanda. Zulaiha menarik nafas panjang. Ia merasa kasihan pada temannya itu. Sebenarnya nanti malam aku dan orang tuaku akan pergi, dah. Tapi kalau kamu ikut, orang tuaku pasti senang, ujar Zulaiha sambil tersenyum. Hari pertama masuk sekolah baru itu membuat kesan tersendiri bagi mereka. Nanda yang baru saja keluar dari toilet berpapasan dengan seorang gadis cantik seusia anak SMA. Rambutnya pirang dan panjang sebatas punggung. Gadis itu sama sekali tak menatapnya. Nanda pun tak terlalu mempedulikan gadis tersebut. Ia lalu bergegas menghampiri Zulaiha yang sedang duduk di bangku depan sekolah. Sudah, tanyanya. Nanda mengangguk, lalu Zulaiha beranjak dari duduknya dan mereka berdua beriringan menuju keluar pagar sekolah. Malam itu setelah Nanda berjalan-jalan dan makan di luar bersama Zulaiha dan orang tuanya, Nanda langsung memilih mengajak Zulaiha ke dalam kamar. Setelah berbincang-bincang tentang acara mereka tadi, keduanya pun akhirnya tertidur. Tolong, tolong, teriak seorang gadis bermata biru sambil terus berlari beberapa meter di belakangnya. Ada beberapa orang yang mengejarnya sambil melempari gadis itu dengan batu-batu kecil. Stop, teriak Nanda tanpa sadar, yang seketika membuat Zulaiha yang sudah tertidur itu kembali terbangun. Ia segera menggoyang-goyangkan tubuh Nanda hingga Nanda terbangun. Nafasnya terengah-engah. Kamu mimpi buruk dah? Tanya Zulaiha. Sambil mengusap wajahnya, Nanda mengangguk. Memangnya kamu mimpi apa dah? Tanya Zulaiha lagi. Ada gadis dikejar-kejar orang. Mereka melemparinya dengan batu. Dia terus berlari hingga tanpa sadar kakinya tertusuk paku yang sengaja dipasang oleh beberapa orang di balik pohon.
Mereka menertawakannya, mereka mengejeknya. Aku berusaha menolong gadis itu, tapi sayang, aku terlambat. Cerita Nanda dengan bibir gemetar. Zulaiha menghela nafas panjang, ia lalu mengelus-elus punggung Nanda. Sudah ndah, jangan dipikirkan. Itu cuma mimpi, bunga tidur. Ujarnya lalu kembali berbaring. Hari itu awan mendung di luar kelas, rintik-rintik hujan mulai turun. Murid-murid yang awalnya belajar, tiba-tiba kaget oleh teriakan salah satu murid yang duduk paling belakang. Murid-murid yang lain termasuk Nanda dan Zulaiha serentak menatap ke arah murid tersebut. Rambutnya yang panjang tergerai lepas, kepalanya menunduk sangat dalam. Lalu tiba-tiba ia mengangkat kepalanya dan tertawa mengikik. Ia juga menuju ke arah beberapa murid yang hobi mengganggu teman-temannya. Murid itu berdiri dan berbicara dalam bahasa asing, bahasa yang bahkan baru pernah mereka dengar. Ia mengangkat tangannya lalu meremasnya. Tiba-tiba murid yang tadi ia tunjuk, seperti sesak nafas dan darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Mereka yang awalnya hanya heran, seketika ketakutan. Para murid tersebut berusaha untuk menghindar. Apalagi setelah guru mereka mengatakan kalau siswi itu sedang kemasukan. Beberapa orang murid berusaha menggapai pintu, namun ternyata pintu itu sudah terkunci. Sementara siswi yang kerasukan itu terus saja berbicara, tak ada yang mengerti bahasanya. Wajahnya nampak sangat marah, dan sesaat kemudian terdengar dari arah luar kelas ada seseorang datang, membuat suara-suara dengan memukul-mukulkan sesuatu ke arah pintu. Suara itu membuat siswi yang kerasukan menoleh. Lalu tiba-tiba siswi itu ambruk dan terjatuh ke lantai. Untuk beberapa saat tubuhnya tak bergerak. Dari mulut dan hidungnya keluar darah segar. Pintu yang tadi seperti terkunci pun sudah bisa terbuka kembali. Mereka mencoba mengangkat tubuh siswi tadi, namun tubuhnya sangat berat. Sungguh sangat aneh, padahal tubuhnya tidak terlalu besar, malah terkesan kurus. 4 orang siswa dibantu seorang guru tetap tidak mampu untuk mengangkatnya. Dia masih ada di dalam tubuh anak itu, ujar lelaki tua berkopiah itu. Lalu ia berjalan memasuki ruangan kelas. Ia mengeluarkan selebaran daun dari sakunya, lalu menempelkan daun itu di dahi siswa tersebut. Lalu tiba-tiba tubuh siswi itu bergetar hebat. Kemudian untuk beberapa saat, tubuhnya mulai melemah. Seluruh tubuhnya dingin. Anak ini sudah meninggal, ujar si lelaki tua tersebut. Semua orang yang ada di sana seketika menutup mulut mereka. Mereka kaget dan tidak menyangka atas kejadian itu. Innalillahi wa innalillahi roji'un, ucap semuanya. Tidak hanya sampai di situ, ternyata murid yang tadi sempat terkena serangan tak kasat mata dari siswi yang kesurupan itu juga meninggal. Sekolah langsung diliburkan hari itu juga. Murid-murid yang masih syok atas kejadian di kelas mereka itu pun diantar satu persatu sampai ke rumah mereka masing-masing. Sementara guru lainnya langsung mengabari pihak keluarga dari 2 murid yang meninggal tak wajar di sana. Lagi-lagi Nanda tak bisa memejamkan matanya. Suara itu masih terdengar jelas di telinganya. Suara itu, bahasa itu sangat sulit ia mengerti. Tiba-tiba pintu kamarnya digebrak-gebrak. Di luar terdengar suara ayahnya memanggil namanya. Nanda! Nanda! Berulang kali ayahnya memanggil. Setelah yakin itu suara ayahnya, ia pun langsung bergegas ke arah pintu kamar. Kriet! Saat pintu terbuka, hal mengejutkan terjadi. Tiba-tiba seorang wanita muncul dengan wajah pucat menyeringai kepadanya. Ah! Teriak Nanda, ia berjalan mundur, dan tiba-tiba kakinya seperti ditarik oleh sesuatu. Lalu, bruk! Ia jatuh, kepalanya membentur lantai. Seketika pandangan menjadi buram dan perlahan-lahan gelap. Nanda terbangun di tempat gelap dan dingin. Ia mencoba meraba-raba di sekitar. Namun seperti tak ada benda apapun di sekitarnya. Ini jelas bukan kamarnya.
pikir Nanda mulai ketakutan. Ia mencoba bangkit dan menyusuri tempat tersebut. Setelah sekian lama ia berjalan, namun tetap ia tak bisa menemukan jalan keluar. Tempat gelap dan dingin itu sepertinya tak memiliki ujung. Nanda terduduk, kakinya mulai lemas, nafas pun tersengal. Di mana aku? Apa yang terjadi? Apa aku sudah mati? Isaknya. Sementara itu, seorang laki-laki berusia 40 tahunan sedang membuka pintu rumahnya dengan sebuah kunci yang baru saja ia ambil dari kantong celananya. Saat pintu terbuka, lelaki itu langsung berjalan ke arah dapur guna mengambil segelas air putih untuk mengobati rasa hausnya. Rumahnya begitu sepi. Ia berpikir kalau Nanda, anaknya, sudah tertidur pulas. Lalu ia segera menghabiskan segelas air putih tersebut dan berjalan ke arah kamarnya untuk beristirahat. Saat matanya mulai terpejam, tiba-tiba terdengar suara-suara aneh dari arah kamar Nanda. Lelaki berusia 40 tahunan itu pun langsung beranjak dari tempat tidurnya. Wajahnya yang letih nampak sangat kesal dengan suara tersebut. Ia berdiri di depan kamar anaknya, lalu menguping dari luar pintu. Ternyata benar saja, suara itu berasal dari kamar anaknya. Kriet, buah. Suara pintu dibanting. Kamar Nanda begitu gelap, ayahnya berjalan masuk dan tiba-tiba kakinya seperti telah menendang sesuatu. Ia meraba-rabanya, ternyata itu hanyalah sebuah boneka kain milik Nanda. Klik. Saat lampu dinyalakan, nampak Nanda masih tertidur nyenyak di kasurnya. Ayahnya menghela nafas panjang, lalu mematikan kembali lampu kamar Nanda. Namun, saat ia akan berjalan keluar, tiba-tiba saja tangannya ditarik oleh Nanda. "Benjit Deson van Ikmal," tanya Nanda dalam bahasa lain. "Apa? Kau bicara apa, Nanda? Ayah tak mengerti." Jawab lelaki itu seraya menepis tangan Nanda. Namun tangan itu begitu kuat, perlahan-lahan kuku-kuku Nanda masuk ke dalam kulit ayahnya. Darah segar mengalir. "Nanda!" bentak ayahnya seraya langsung melepaskan tangan itu, lalu menyalakan lampu kamar Nanda lagi. Saat lampu dinyalakan, tubuh Nanda langsung lunglai. "Nanda, bangun! Jangan berpura-pura seperti itu, nak. Kamu sudah melukai ayah. Kalau kau ada masalah di sekolahmu, kau bisa ceritakan langsung pada ayah," ucap ayahnya serasa memeriksa tangan Nanda. Kukunya sama sekali tidak panjang. Lalu kenapa bisa luka seperti ini? Batin ayahnya Nanda bertanya-tanya. Sambil menarik nafas panjang, ayahnya lalu berjalan keluar kamar dan tetap membiarkan lampu itu menyala. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali ayahnya sudah memasakkan makanan untuk mereka berdua. Ia berharap bisa memperbaiki hubungannya dengan anak semata wayang kesayangannya itu. Nanda berjalan keluar kamar, langkahnya seperti dibuat-buat. Wajahnya pucat. "Kamu sakit? Tidak sekolah?" tanya ayahnya seraya menyiapkan sarapan untuk mereka. Nanda tak menjawab sedikit pun pertanyaan ayahnya. Ia mengambil sendok, lalu memakan makanan yang disajikan ayahnya dengan sangat lahap. "Kamu lapar?" "Nanda, maafkan ayah. Selama ini sudah tak mempedulikanmu. Mulai sekarang, ayah berjanji akan selalu ada untukmu. Sekali lagi, maafkan ayah," ucap ayahnya tulus. Nanda menatap ayahnya, lalu meletakkan sendok makannya dengan keras. "Wie is Nanda? Mijinam is Belinda," bentaknya seraya bangun dari duduknya. "Kamu bicara apa, dah? Dari semalam bicaramu itu saja," ujar ayahnya. Nanda melotot ke arah ayahnya. "Iya, ayah tahu ayah salah, telah menelantarkanmu setelah berpisah dengan ibumu. Dan sekarang ayah menyesal dan ingin memperbaiki semuanya," ucap ayahnya lalu duduk. Nanda mendekati ayahnya. Ia mengusap air mata yang menetes dari pipi ayahnya. "Saya tidak tahu siapa kamu,
Tapi saya tahu kau orang baik. Izinkan saya meminjam anak kamu sebentar untuk membantu menyelesaikan masalah saya, ujar Nanda dengan bahasa yang sangat kaku. Lelaki itu semakin tak mengerti arah pembicaraan anaknya. Mungkinkah putriku sudah gila, pikirnya. Nanda, ayah benar-benar meminta maaf padamu. Tolong jangan seperti itu, ucap ayahnya. Belinda, namaku Belinda, potong Nanda. Baik, terserah kamu saja nak, ujar ayahnya mengalah. Lalu setelah itu Nanda berjalan pergi. Sementara di rumah ayahnya mulai merasa khawatir tentang apa yang terjadi pada anaknya. Seharian itu ayahnya sengaja tidak bekerja. Ia masih duduk di serambi rumah untuk menunggu kedatangan Nanda. Menjelang maghrib sudah 4 orang yang datang dan menyampaikan tentang keanehan Nanda. Anakmu seperti kemasukan. Kata-kata orang tadi terngiang-ngiang di telinga ayahnya Nanda. Mungkinkah, batinnya. Dari kejauhan, ia melihat sesosok tubuh berjalan ke arahnya. Setelah dekat, ternyata itu adalah Nanda. Ia berjalan seperti orang linglung. Apa yang terjadi, nak? Tanya ayahnya. Bruk. Nanda terjatuh tak sadarkan diri. Wajahnya nampak semakin bertambah pucat. Tubuhnya pun sangat dingin. Dengan perasaan khawatir dan panik, ayahnya segera berteriak meminta tolong pada tetangga-tetangganya. Beberapa saat kemudian, orang-orang mulai ramai berkumpul. Ada yang memeriksa bagian mata Nanda, ada pula yang memeriksa bagian kaki. Mereka mencoba untuk menolong. Tiba-tiba Nanda tersadar. Matanya yang dulu coklat kehitaman, sekarang berubah mengeruh. Ia mulai berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Ia bahkan mulai menyerang orang-orang di sana satu persatu. Pegang tangannya, kakinya jangan sampai dilepas. Hati-hati. Akhirnya tubuh Nanda berhasil dipegangi agar tak menyakiti orang-orang lagi. Lalu dengan usul salah seorang warga, mereka akhirnya membawanya pada seorang tetua kampung. Orang paling tua dan dianggap keramat hidup di kampung tersebut. Tapi sekarang beliau sudah meninggal. Usianya sudah 102 tahun kala itu. Konon sewaktu kecil, beliau ini adalah salah satu orang yang berhasil selamat dari kejaran Belanda. Beliau dan kedua orang tuanya bersama beberapa warga lainnya hidup secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Beliau juga pernah seharian berada di dalam air, dengan hanya bagian hidung dan mulut yang muncul di permukaan air. Itu pun masih harus ditutupi dengan tanggui, agar tidak terlihat oleh Belanda yang berpatroli di sekitar sungai. Ayah beliau meninggal sesaat setelah membebaskan beliau kecil dari orang-orang Belanda yang berhasil menangkapnya. Beberapa warga membantu mengangkat tubuh Nanda yang saat itu sangatlah berat. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di rumah orang paling tua di kampung itu. Mereka langsung meletakkan tubuh Nanda ke lantai dengan tangan dan kaki yang masih dipegangi oleh beberapa warga. Lelaki tua dengan kulit tubuh keriput, bertubuh kurus itu memicingkan matanya ke arah Nanda. Maaf Datuk, anak ini sepertinya kesurupan. Mungkin Datuk bisa membantu, ujar salah seorang warga. Dan di saat lelaki tua itu hendak menjawab, Nanda melotot ke arahnya dan berkata dalam bahasa yang tidak mereka ketahui. Iqmal, Iqmal. Gumam si lelaki tua itu mengulang-ulang kalimat akhir Nanda yang ternyata adalah sebuah nama. Hitch is overladen. Orang-orang di sana menatap si lelaki tua lalu serentak bertanya, apa yang dia katakan Datuk? Tanya mereka penasaran saat mendengar si lelaki tua itu juga berbicara dalam bahasa yang mereka mengerti. Dia mencari Iqmal, almarhum kakek buyutnya Farhan. Jawab si lelaki tua tersebut. Kakek buyutnya Farhan? Saya saja tidak pernah melihat rupanya orang tua itu tuh, ujar salah seorang warga lainnya. Kamu salah waktu. Iqmal sudah meninggal lama sekali. Memangnya kamu ini datang dari mana? Ada urusan apa kau dengan Iqmal? Sampai harus melibatkan anak ini, ujar si lelaki tua. Dia yang membuat saya menjadi seperti ini, jawab Nanda dengan nada meninggi.
Apa dia yang membunuhmu? Tanya si lelaki tua tak kalah tinggi. Nanda terdiam, ia mulai terisak. Saya membunuh diri saya sendiri. Tapi Iqmal lah yang menyebabkan itu semua, isaknya. Aku dan orang-orang yang berada di sini, terutama anak itu, tidak tahu menahu apa yang terjadi antara kau dan Iqmal di kehidupanmu dulu. Lagi pula, Iqmal sudah meninggal, sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi kami harap kau juga bisa pergi dengan tenang ke tempat asalmu, ujar si lelaki tua. Nanda mengerang untuk beberapa saat, hingga tubuhnya lemas. 2 hari setelahnya, Nanda masih belum sadarkan diri, namun tubuhnya sudah mulai menghangat, dan ia masih berada di rumah si lelaki tua tersebut. Malam itu mereka mulai melakukan ritual untuk menjemput Nanda. Ia masih berpegangan tangan dengan gadis Belanda tersebut. Ia tersenyum sambil menarik tangan Nanda. Dari kejauhan, Nanda melihat seberkas cahaya terang. Belinda mempercepat langkahnya. Ia menarik Nanda mendekati sumber cahaya tersebut. Nanda, terima kasih. Bila ada waktu, kuharap bisa bertemu lagi denganmu, ucap Belinda. Nanda tersenyum, lalu beberapa saat kemudian ia terbangun dan tersadar dari tidur panjangnya. Ia menatap satu persatu orang-orang yang berada di sana mengelilinginya. Ada seraut wajah yang nampak sangat cemas memandangnya. Itu adalah ayahnya. Ayah, ucap Nanda pelan. Syukurlah, dia mau mengembalikan kamu sayang. Ayah sangat khawatir sekali, ucap ayahnya seraya meneteskan air mata. Nanda terdiam. Apakah kejadian yang ia alami itu adalah nyata, pikirnya. Setelah kejadian itu, Nanda langsung dipindahkan ke sekolah lain yang dekat dengan tempat ayahnya bekerja. Dan setahun setelah itu, sekolah lama tersebut pun sudah tidak digunakan lagi, dan sekarang sudah menjadi sekolah terbengkalai yang angker. Bahkan jalanan umum di belakang sekolah itu sudah ditutup, dan katanya kalau masih nekat melewati atau memasuki sekolah itu, akan terlihat penampakan sosok noni Belanda bergaun putih yang melintas menyeberangi jalan atau berada di sekitar sekolah. Sekolah itu juga kadang-kadang digunakan untuk uji nyali, namun baru setengah malam saja, orang-orang itu pasti akan lari terbirit-birit. Demikian sahabat Sejuta Kisah, tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.